Halo, selamat datang di Logika Hati. Di ruang ini kita tidak sedang membahas cinta murahan. Kita tidak sedang mencari trik instan untuk menaklukkan hati perempuan. Yang kita bicarakan di sini adalah nilai, prinsip, jati diri. Dan bagaimana semua itu saat dibangun dengan benar akan menjadi magnet yang jauh lebih kuat daripada sekadar rayuan. Kamu pernah merasa capek jadi laki-laki yang selalu mengejar? Sudah baik, sudah tulus, sudah perhatian, tapi wanita tetap pergi, entah kemana. Atau lebih menyakitkan lagi, kamu memperjuangkan seorang wanita dengan sungguh-sungguh, tapi dia justru tertarik pada pria yang bahkan tidak memperlakukannya sebaik kamu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin tidak ada di apa yang kamu lakukan untuk dia, tapi ada pada siapa dirimu saat tidak bersamanya. Dan disinilah kesalahan banyak pria. Kita terlalu fokus pada wanita dan lupa fokus pada diri. Kita terlalu sibuk mengejar tanpa pernah bertanya, apakah aku punya cukup daya tarik untuk layak dikejar? Sahabat Logika Hati, hari ini saya ingin mengajak kamu menyelam lebih dalam. Kita akan membahas cara membuat wanita mengejar kita, bukan dengan tipu daya, bukan dengan manipulasi, tapi dengan menguasai diri, membangun kualitas dalam diam, dan memahami bagaimana cara wanita memilih pria bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Di sepanjang seri ini, saya akan membawa kamu melewati 7 prinsip penting, 7 hal yang akan mengubah cara pandangmu sebagai laki-laki. Bukan hanya agar disukai, tapi agar dihormati, diingat, dan dicari. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kamu mengingat satu hal penting ini. Seorang pria sejati tidak mengejar cinta. Ia menjadi sosok yang membuat cinta mendatanginya. Jangan mengejar hal yang berada di luar kendali. Cinta dari orang lain adalah salah satunya. Tapi mengendalikan diri, mengatur pikiran, menjaga emosi, mengasah kualitas batin, itu adalah ranah kita. Saat kamu menguasai dirimu sendiri, percaya, dunia mulai memperhatikan, termasuk dia. Lihatlah para pria yang disukai banyak wanita. Apa yang mereka punya, bukan wajah, bukan harta, bahkan bukan popularitas. Yang mereka punya adalah keteguhan, sikap, aura misteri, ketenangan, kendali. Mereka seperti gunung yang diam tapi kokoh. Tidak tergesa, tidak panik, tidak haus validasi. Itulah pria yang menarik di mata wanita. Karena wanita tidak mencari pria yang lemah secara batin. Wanita tidak mencari pria yang bisa dimiliki sepenuhnya. Mereka mencari pria yang bisa diperjuangkan. Dan pria seperti itu bukan pria yang sibuk mengemis cinta, tapi pria yang diam-diam membangun nilai, karakter, dan batas. Di seri ini, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pria yang tidak mengejar wanita, melainkan menjadi pribadi yang membuat wanita mengejar kita. Kita akan mulai dari satu hal yang paling sederhana, tapi paling kuat, menjadi misterius. Karena ketika kamu tidak membagikan seluruh dirimu ke dunia, ketika kamu tidak mudah ditebak, ketika kamu tidak terlalu tersedia, kamu memberi ruang bagi wanita untuk penasaran, untuk menebak, untuk bertanya, dan dari situlah ketertarikan lahir. Kalau kamu ingin wanita mengejar kamu, langkah pertama yang harus kamu pelajari dan kuasai adalah menjadi pribadi yang misterius. Mungkin kata misterius sering disalahpahami. Banyak orang membayangkan misteri itu berarti harus menyembunyikan sesuatu secara berlebihan, berbohong, atau bermain peran. Padahal misteri yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, tetapi sangat kuat. Misteri adalah tentang bagaimana kamu menjaga sebagian dari dirimu tetap tertutup. Bukan karena takut, bukan karena ingin memanipulasi, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua hal perlu segera dibagikan ke orang lain. Kita hidup di dunia yang serba terbuka dan cepat. Semua orang bisa melihat cerita hidup kita di media sosial, mengetahui hampir semua hal tentang kita dengan sekali klik. Tapi apakah hal itu membuat kita menjadi sosok yang menarik? Justru sebaliknya, terlalu banyak informasi kadang membuat kita kehilangan daya tarik. Bayangkan saja, sebuah buku yang langsung membuka semua halamannya, sekaligus tanpa memberi ruang untuk penasaran. Apakah kamu akan tertarik untuk membacanya sampai habis? Sepertinya tidak, karena rasa penasaran yang seharusnya tumbuh
lama-lama justru tidak ada. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang punya kedalaman, lapisan, dan sisi yang tidak mudah ditebak. Mereka ingin menemukan sesuatu yang tersembunyi, bukan sesuatu yang sudah bisa dibaca dari awal. Ketika kamu menjaga sedikit rahasia dan tidak langsung membuka seluruh isi dirimu, kamu memberi ruang bagi wanita untuk penasaran, untuk bertanya, dan akhirnya untuk jatuh cinta pada proses mengenalmu yang berlapis-lapis. Menjadi misterius juga berarti kamu menjaga nilai diri kamu. Nilai diri bukan diukur dari seberapa sering kamu ada untuk orang lain atau seberapa besar kamu mengalah demi menyenangkan mereka. Nilai diri adalah tentang seberapa kuat kamu berdiri pada prinsip dan batasan yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Pria yang kuat adalah pria yang tahu apa yang dia mau, yang tidak mudah goyah oleh opini orang lain, yang tidak mengorbankan harga dirinya demi diterima. Kamu harus ingat, menjadi terlalu mudah didapatkan, seringkali justru menurunkan nilai dirimu di mata wanita. Karena ketika sesuatu terlalu mudah diperoleh, manusia cenderung menganggapnya biasa saja, kurang berharga. Sebaliknya, ketika kamu tidak gampang tersedia, kamu menciptakan sebuah magnet yang menarik wanita untuk mendekat dan berusaha mendapatkan perhatianmu. Mereka akan melihatmu sebagai sosok yang berharga, bukan hanya sebagai pilihan kedua atau sekadar opsi yang bisa dilewatkan. Dalam prinsip hidup, ada kalimat yang sangat penting untuk diingat. Jangan pernah biarkan emosi orang lain menjadi penentu kebahagiaanmu. Cinta dan perhatian dari orang lain bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Tapi bagaimana kamu mengendalikan diri sendiri, menjaga ketenangan batin, dan menetapkan standar dalam hidupmu, itu adalah hal yang mutlak dalam kekuasaanmu. Kamu adalah penjaga utama batinmu sendiri, dan ketika kamu mampu menguasai dirimu, kamu akan menjadi pribadi yang kokoh dan berwibawa. Ketika kamu mulai menguasai seni menjadi misterius dan menjaga nilai diri, kamu akan mulai merasakan perubahan dalam cara wanita memandangmu. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai pria yang biasa-biasa saja, atau pria yang hanya bisa didekati dan diabaikan, melainkan sebagai sosok yang memiliki keteguhan, ketenangan, dan kedalaman batin. Mereka akan memperhatikan sikapmu, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu diam. Karena diammu bukanlah tanda kekosongan, tapi tanda keteguhan dan kepercayaan diri yang tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata berlebihan. Satu hal lagi yang sering terabaikan oleh banyak pria adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara terbuka dan tertutup. Terlalu tertutup, kamu bisa terlihat dingin dan sulit didekati. Tapi terlalu terbuka, kamu kehilangan aura misteri yang membuat wanita penasaran. Kuncinya adalah keseimbangan. Kamu harus mampu membuka dirimu pada saat yang tepat dan pada orang yang tepat, bukan membuka diri untuk semua orang secara sekaligus. Misalnya, kamu bisa mulai dengan berbagi cerita ringan atau hal-hal yang umum dulu, lalu secara bertahap membuka sisi-sisi terdalammu ketika sudah ada ikatan dan rasa saling percaya yang kuat. Ini bukan hanya soal strategi supaya wanita tertarik, tapi juga soal bagaimana kamu membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Jangan lupa juga, menjadi misterius itu juga berarti kamu fokus pada pengembangan diri sendiri. Saat kamu sibuk membangun kualitas diri, belajar hal baru, memperbaiki kebiasaan, dan menjaga kesehatan fisik serta mental, kamu otomatis menjadi sosok yang menarik tanpa harus berusaha keras untuk menarik perhatian orang lain. Karena energi positif dan kualitas dirimu sendiri sudah cukup menjadi magnet yang kuat. Kamu harus ingat bahwa wanita menghargai pria yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang tidak mudah terbawa emosi atau nafsu sesaat. Pria yang mampu berdiri, teguh saat banyak hal di luar kendali. Dan itu semua berawal dari dirimu sendiri. Jadi, sebelum kamu berharap wanita mengejar kamu, mulailah dari mengenal dan menguasai dirimu sendiri terlebih dahulu. Jaga apa yang perlu dijaga, buka apa yang perlu dibuka, dan bangunlah nilai diri yang kokoh. Jangan biarkan kamu menjadi pria yang mudah ditebak, mudah didapat, dan mudah dilupakan. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas mengapa menjadi tidak terlalu tersedia itu sangat penting dalam membuat wanita mengejar kita. Karena seringkali ketersediaan yang berlebihan justru membuat pria kehilangan nilai dan membuat wanita merasa kurang tertantang. Sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin kamu renungkan ini. Apa hal-hal dalam dirimu yang selama ini sudah terlalu mudah kamu bagikan? Apa yang bisa kamu simpan sebagai misteri? Dan bagaimana kamu bisa mulai membangun nilai diri yang tidak mudah tergoyahkan? Setelah kita memahami pentingnya menjadi pribadi yang misterius dan menjaga nilai diri, langkah berikutnya adalah belajar untuk tidak terlalu tersedia. Ini adalah seni menjaga jarak yang sehat, bukan untuk membuat orang lain merasa diabaikan, tapi untuk mengajarkan mereka bagaimana menghargai waktu dan perhatianmu. Di dunia modern ini, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah dan cepat, termasuk perhatian seseorang, seringkali kita terjebak dalam jebakan ketersediaan yang berlebihan. Kita selalu ingin segera membalas pesan, selalu siap ketika dia menghubungi, bahkan sampai mengorbankan waktu dan kebutuhan kita sendiri demi menyenangkan dia. Namun, hal itu justru bisa membuat kamu kehilangan nilai di mata wanita yang kamu incar. Bayangkan kamu memiliki sebuah permata yang sangat berharga. Jika kamu membiarkannya terpajang bebas dan bisa diambil siapa saja kapan saja, apa yang terjadi? Permata itu akan kehilangan keistimewaannya. Begitu pula dengan perhatian dan waktu kamu. Jika kamu selalu tersedia tanpa batas, wanita tidak akan belajar untuk menghargai keberadaanmu dan ketertarikan itu bisa memudar. Menjaga jarak bukan berarti kamu dingin atau tidak peduli. Ini adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Ketika kamu tahu batasanmu dan tidak melewatinya, kamu mengajarkan orang lain untuk juga menghormati batasan itu. Sebagai manusia yang memegang prinsip ketenangan batin, kita harus sadar bahwa waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Dan tidak semua waktu harus diberikan kepada orang lain, apalagi kepada mereka yang belum tentu menghargainya. Prinsip pentingnya adalah, jangan biarkan dirimu menjadi sumber kebahagiaan yang bergantung pada orang lain. Jika kamu terlalu mudah tersedia, kamu bisa terjebak dalam kebutuhan akan persetujuan dan perhatian dari orang lain, dan itu berbahaya untuk keseimbangan mental dan emosionalmu. Praktikkan hal ini dalam interaksi dengan wanita. Saat dia menghubungi, jangan langsung balas. Dengan segera setiap saat. Ambil waktu untuk diri sendiri. Lakukan aktivitas yang membuatmu berkembang dan bahagia. Jangan tergesa-gesa menunjukkan bahwa kamu selalu menunggu dia. Saat kamu bertemu atau berkomunikasi, berikan perhatian penuh saat itu. Tapi setelahnya, jangan langsung siap sedia. Ini menciptakan dinamika yang sehat, di mana kamu dan dia sama-sama belajar menghargai waktu masing-masing. Kamu bukanlah opsi yang harus selalu tersedia. Kamu adalah sosok yang harus diprioritaskan. Dan wanita akan belajar menghargai itu jika kamu mampu menjaga jarak dan batasan dengan tegas. Ada satu kalimat yang sangat kuat dan saya ingin kamu ingat baik-baik. Jangan pernah mengorbankan ketenangan batin demi memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika kamu terlalu tersedia dan terlalu mudah ditemui, kamu bisa kehilangan kendali atas diri sendiri. Kamu mulai hidup untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk mengembangkan dirimu sendiri. Wanita yang mengejar pria yang tidak terlalu tersedia biasanya tertarik, bukan karena pria itu dingin, tapi karena pria itu punya kehidupan sendiri yang penuh makna. Mereka tahu pria itu punya tujuan, punya batas, dan punya kualitas diri yang tidak tergantung pada kehadiran mereka. Menguasai seni tidak terlalu tersedia juga berkaitan erat dengan kebijaksanaan dalam penggunaan waktu dan energi. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Waktu dan energi adalah dua hal yang paling harus kita jaga karena keduanya terbatas. Kalau kamu terus-menerus mengorbankan waktu dan energi hanya untuk mengejar perhatian, kamu sesungguhnya mengabaikan tanggung jawab terbesar pada diri sendiri. Itu bukan cara hidup yang bijak. Kamu bisa mulai dengan membuat jadwal harian yang seimbang. Waktu untuk kerja, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk sosialisasi. Jangan biarkan waktu untuk diri sendiri dan pengembangan pribadi terusik oleh keinginan untuk selalu tersedia. Dengan begitu,
Kamu menjadi pria yang tidak hanya misterius dan berharga, tapi juga punya kedalaman dan kualitas yang membuat wanita merasa harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatianmu. Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin kamu pikirkan, apakah selama ini kamu sudah terlalu mudah tersedia? Bagaimana perasaanmu ketika seseorang yang kamu incar tidak langsung membalas atau terlihat sibuk? Bisakah kamu mulai menghargai waktu dan energi dirimu sendiri lebih dari sebelumnya? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengasah komunikasi dan bahasa tubuh untuk membuat wanita semakin tertarik dan ingin mendekatimu. Setelah kita membahas pentingnya menjaga jarak dan tidak terlalu tersedia, sekarang saatnya kita masuk ke bagaimana kamu bisa menggunakan bahasa tubuh dan komunikasi untuk membuat wanita tertarik secara alami. Ingat, komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang bagaimana kamu menyampaikan pesan lewat gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Semua ini adalah bahasa tanpa kata yang sangat powerful dalam membangun ketertarikan. Seringkali, kita lupa bahwa komunikasi nonverbal bisa lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Bahkan ketika kamu diam, tubuhmu tetap bicara. Jika kamu bisa menguasai bahasa tubuh yang tepat, kamu bisa mengirim sinyal yang membuat wanita merasa nyaman, tertarik, dan ingin lebih dekat denganmu. Kunci utama dalam bahasa tubuh adalah kesadaran diri. Ketika kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan, bagaimana posturmu, bagaimana gerakan tanganmu, bagaimana tatapan matamu, kamu sudah mulai mengendalikan energi yang kamu pancarkan ke sekitar. Dalam prinsip stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan diri dan tidak membiarkan emosi atau impuls menguasai kita. Hal yang sama berlaku di sini. Ketika kamu mampu mengatur bahasa tubuh dengan sadar, kamu memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Misalnya, postur tubuh yang tegak tapi rileks menunjukkan bahwa kamu percaya diri tapi tidak sombong. Tatapan mata yang fokus dan penuh perhatian menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan menghargai orang yang berbicara denganmu. Senyum yang tulus bisa menurunkan ketegangan dan membuat suasana menjadi hangat. Selain bahasa tubuh, cara kamu berbicara juga sangat berpengaruh. Jangan terburu-buru, jangan terlalu banyak mengisi ruang dengan kata-kata yang tidak perlu. Kadang, diam yang nyaman jauh lebih menarik daripada kata-kata yang berlebihan. Berbicara dengan intonasi yang tenang dan mantap menunjukkan kamu seseorang yang stabil dan bisa dipercaya. Jangan takut untuk menggunakan jeda dalam berbicara, karena itu memberi ruang bagi lawan bicara untuk mencerna dan merasa dihargai. Di sisi lain, hindari terlalu banyak mengekspresikan emosi negatif seperti frustrasi, cemas, atau marah, apalagi di depan wanita yang kamu incar. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga ketenangan batin walau dunia di luar sedang kacau. Menunjukkan kendali atas emosi membuat kamu terlihat lebih menarik karena wanita cenderung mencari pria yang bisa menjadi tempat perlindungan dan ketenangan, bukan sumber drama. Latihlah bahasa tubuh dan komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat ingin mendekati wanita. Jadikan ini bagian dari dirimu, sehingga setiap interaksi terasa natural dan tidak dibuat-buat. Ketika kamu menjadi pribadi yang penuh ketenangan dan percaya diri, itu akan terasa seperti magnet yang menarik orang lain, termasuk wanita yang kamu incar. Kamu juga bisa memperhatikan bagaimana wanita bereaksi terhadap bahasa tubuh dan cara komunikasimu. Jika mereka mulai lebih terbuka, tersenyum, atau mencari kontak mata lebih sering, itu tanda bahwa kamu berhasil membangun ketertarikan secara nonverbal. Ingat, bukan tentang manipulasi atau pura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Justru, ini soal mengasah versi terbaik dari dirimu sendiri. Prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi autentik, jujur, dan berintegritas. Bahasa tubuh dan komunikasi yang efektif bukan alat untuk menipu, tapi cara untuk menyampaikan siapa kamu sebenarnya dengan cara yang paling baik dan menarik. Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, renungkan ini. Apakah selama ini kamu sudah sadar dengan bahasa tubuh dan cara kamu berkomunikasi? Apakah kamu sudah menggunakannya untuk menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri, atau malah sebaliknya?
mulailah perbaiki sedikit demi sedikit, karena perubahan kecil bisa berdampak besar. Bagian selanjutnya akan membahas tentang bagaimana kamu bisa menjaga sikap dan mental agar tetap stabil dan menarik, terutama saat menghadapi tantangan dalam proses mendekati wanita. Memasuki bab ini, kita akan membahas hal yang seringkali luput dari perhatian banyak pria, padahal justru ini kunci utama agar wanita bisa tertarik dan bahkan mengejar kita, yaitu sikap mental dan kestabilan emosi. Ketika kamu sedang berusaha mendekati seseorang, baik itu wanita yang kamu sukai atau orang lain dalam hidupmu, hal pertama yang wanita rasakan bukanlah kata-kata manis atau gesture romantis, tapi energi yang kamu bawa, terutama energi batin yang terpancar dari sikap mentalmu. Dalam stoikisme, kita belajar bahwa apapun yang terjadi di luar kendali kita harus kita hadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Begitu juga saat berinteraksi dengan wanita. Ada banyak hal di luar kendalimu, reaksi mereka, keadaan lingkungan, waktu, dan situasi. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana sikapmu, bagaimana kamu merespons keadaan tersebut, dan bagaimana kamu menjaga keseimbangan batin. Sikap mental yang stabil menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang dewasa dan kuat. Wanita akan merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak mudah goyah oleh emosi, yang tidak panik saat ada penolakan, dan yang tetap tenang ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Ketenangan ini memberikan rasa aman dan ketenangan yang sangat menarik bagi wanita. Selain itu, menjaga mental tetap positif tapi realistis juga penting. Jangan terlalu berharap atau memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Jika kamu bisa menerima segala kemungkinan dengan lapang dada tanpa kehilangan semangat, itu artinya kamu sudah menguasai seni kebijaksanaan dalam hubungan. Saat kamu menghadapi penolakan atau sikap dingin dari wanita yang kamu incar, jangan biarkan hal itu merusak harga dirimu. Ingat, penolakan bukan cerminan dari nilai dirimu, tapi hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman yang membentuk perjalanan hidupmu. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah terjebak dalam rasa kecewa atau putus asa. Prinsip ini mengajarkan kamu untuk fokus pada proses, bukan hasil. Nikmati setiap langkah perjalanan, hargai setiap interaksi, dan belajarlah dari setiap pengalaman. Sikap seperti ini akan membuatmu lebih bijak dan menarik, karena wanita bisa merasakan kedalaman dan kematangan batinmu. Latih dirimu untuk selalu kembali pada inti dirimu sendiri saat menghadapi situasi yang sulit. Tarik napas dalam, sadari bahwa kamu adalah penguasa atas reaksi emosimu, bukan sebaliknya. Ketika kamu berhasil mengendalikan emosi, kamu memancarkan aura kekuatan yang tidak bisa didapat dari kata-kata manis atau tindakan berlebihan. Kalau kamu bisa konsisten menjaga mental dan sikap stabil, wanita tidak hanya akan tertarik padamu, tapi mereka akan merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan fisik atau kata-kata. Mereka akan merasakan ketenangan dan kenyamanan yang membuat mereka ingin terus berada di dekatmu. Pikirkan ini. Apakah kamu sudah cukup kuat mengendalikan emosi dan menjaga mental tetap stabil? Apakah kamu bisa menerima segala kemungkinan dalam proses pendekatan tanpa kehilangan diri? Jika belum, jangan khawatir, ini adalah latihan seumur hidup. Terus asah dan latih kesadaran dirimu setiap hari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kamu bisa menunjukkan nilai tambah sebagai pria yang bukan hanya menarik secara fisik, tapi juga punya visi dan tujuan hidup yang jelas. Kalau kita berbicara soal daya tarik yang tahan lama, bukan hanya soal penampilan atau kata-kata manis, tapi lebih kepada bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Wanita pada dasarnya mencari pasangan yang bisa menjadi pendamping, yang tidak hanya hadir saat senang, tapi juga mampu menghadapi tantangan bersama. Mereka ingin merasa yakin bahwa pria yang mereka pilih punya pondasi yang kuat, bukan sekadar keinginan sesaat. Visi hidup bukan berarti harus sesuatu yang besar atau luar biasa menurut standar orang lain, tapi cukup jelas dan otentikin sesuatu yang benar-benar kamu yakini dan ingin kamu capai. Prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan menjalani hidup dengan tujuan dan kesadaran penuh. Begitu juga dalam konteks ini, kamu perlu menunjukkan bahwa kamu menjalani hidup dengan kesadaran,
bukan sekadar mengikuti arus tanpa arah. Ketika kamu berbicara dengan wanita, bukan hanya soal impian atau rencana kamu, tapi bagaimana kamu menyampaikan itu dengan keyakinan dan ketenangan. Ini bukan ajang pamer, tapi berbagi visi yang menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu bisa menjelaskan apa yang kamu perjuangkan dengan tenang, itu akan memancarkan energi yang sangat menarik. Wanita juga bisa merasakan apakah kamu hidup berdasarkan nilai dan prinsip atau hanya ikut-ikutan tanpa arti. Mereka menghargai pria yang punya integritas dan konsistensi, yang mampu memegang teguh prinsip sekalipun dalam keadaan sulit. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, tapi kesungguhan dan keteguhanmu dalam mengejar visi itulah yang membuatmu unik dan berharga. Selain itu, punya tujuan hidup membuatmu terlihat mandiri dan bertanggung jawab. Kamu tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia atau berharga, melainkan kamu punya sumber kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Sikap ini sangat penting karena wanita yang dewasa akan mencari pasangan yang tidak membebani, melainkan yang bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Bila kamu mampu menunjukkan visi hidup dengan cara yang alami, bukan dibuat-buat, itu membuat wanita merasa nyaman dan yakin bahwa kamu adalah sosok yang bisa diajak berjalan bersama dalam jangka panjang. Tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang punya cahaya dalam dirinya, yang memancarkan harapan dan arah. Ingat, visi hidup bukan sesuatu yang statis. Itu bisa berkembang seiring waktu dan pengalaman. Yang penting adalah kamu punya komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar tujuan hidup itu makin jelas dan bermakna. Sekarang coba renungkan, apa visi hidupmu? Apakah kamu sudah bisa menjelaskannya dengan keyakinan dan ketenangan? Atau masih bingung dan ragu? Mulailah dari hal kecil dan terus asah setiap hari. Karena ketika kamu sudah punya visi, kamu bukan hanya menarik perhatian wanita, tapi juga memimpin hidupmu sendiri dengan penuh makna. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kamu bisa menjaga keseimbangan antara memberi perhatian dan menjaga harga diri agar wanita semakin mengejar. Saat berusaha menarik perhatian wanita, seringkali pria terjebak dalam perangkap ingin selalu terlihat peduli dan perhatian. Memang, perhatian itu penting, tapi kalau kamu berlebihan sampai kehilangan diri sendiri, malah jadi tidak sehat. Wanita sebenarnya menghargai pria yang bisa memberi perhatian, tapi sekaligus punya harga diri yang kuat. Pria yang tidak takut untuk menjaga batas dan tidak gampang dilangkahi. Keseimbangan ini adalah seni yang harus dipelajari dengan kesadaran dan latihan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga batasan antara apa yang kita kontrol dan apa yang di luar kendali kita. Begitu juga dalam hubungan, kamu harus tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga dirimu sendiri. Memberi perhatian yang tulus itu seperti menyalakan api kehangatan dalam hubungan. Tapi jika api itu terlalu besar dan kamu membakarnya sampai habis, akhirnya kamu yang akan terluka. Oleh karena itu, penting untuk bisa mengenali kapan perhatianmu harus diberikan dan kapan harus ditahan. Jangan sampai kamu mengejar terlalu agresif atau terus-menerus menghubungi, karena ini bisa membuatmu kehilangan nilai dan malah membuat wanita merasa bosan atau bahkan terganggu. Sisi lain dari menjaga harga diri adalah tidak membiarkan dirimu diperlakukan seenaknya. Jika kamu merasa dihargai, kamu akan menghargai diri sendiri lebih dalam. Dengan harga diri yang kuat, kamu akan lebih percaya diri dan bisa menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang layak diperjuangkan. Wanita juga menghargai pria yang mandiri secara emosional. Artinya, kamu tidak bergantung pada mereka untuk merasa bahagia atau berharga. Ketika kamu bisa menjaga keseimbangan ini, kamu menjadi sosok yang menarik bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu memberi ruang yang sehat bagi hubungan untuk tumbuh. Ingat, bukan soal berapa banyak perhatian yang kamu berikan, tapi bagaimana kualitas perhatian itu dan bagaimana kamu menjaga dirimu tetap utuh dalam prosesnya. Keseimbangan ini akan membuat wanita merasa nyaman dan justru memancing mereka untuk semakin mengejar dan menghargai kamu. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah bisa memberi perhatian dengan tulus tanpa kehilangan harga dirimu? Atau kamu masih sering merasa harus terlalu mengejar agar diperhatikan?
Mulailah latih keseimbangan ini dengan sadar, karena ini adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan saling menghargai. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang konsisten dan autentik, sehingga wanita benar-benar ingin dekat dan terus mengejar kamu. Ketika semua usaha sudah kamu lakukan, menjaga mental tetap stabil, punya visi hidup yang jelas, dan memberi perhatian sambil menjaga harga diri, kunci terakhir agar wanita benar-benar tertarik dan terus mengejar adalah dengan menjadi dirimu sendiri yang paling autentik dan konsisten. Autentisitas adalah daya tarik yang sangat kuat, bahkan lebih dari sekadar kata-kata atau penampilan. Wanita bisa merasakan ketulusan dan kejujuran seseorang dalam waktu singkat. Ketika kamu tampil apa adanya, tanpa topeng atau pura-pura, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang percaya diri dan tidak takut untuk menjadi diri sendiri. Itu adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki banyak orang. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima diri apa adanya, fokus pada pengembangan diri, dan tetap teguh pada prinsip-prinsip kita. Dengan begitu, kamu membangun fondasi karakter yang kuat dan tahan banting. Ketika kamu konsisten dengan siapa dirimu, kamu tidak akan mudah goyah oleh tekanan luar atau perubahan situasi. Konsistensi ini juga menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya. Wanita menghargai pria yang tidak berubah-ubah sikapnya, yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tidak hanya berkata-kata, tapi juga membuktikan lewat tindakan nyata. Jangan takut untuk menunjukkan kekuranganmu, karena itu juga bagian dari keautentikan. Justru dengan menerima kekurangan, kamu menunjukkan kedewasaan dan rasa percaya diri yang sesungguhnya. Wanita akan merasa nyaman dan lebih dekat denganmu karena mereka tahu kamu bukan sosok sempurna yang sulit dijangkau, tapi manusia nyata yang penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika kamu sudah mampu menjadi sosok yang autentik dan konsisten, wanita tidak perlu lagi kamu kejar. Mereka akan datang dengan sendirinya, terdorong oleh rasa hormat dan ketertarikan yang tulus. Itulah daya tarik sejati yang datang dari dalam diri, bukan dari usaha yang dibuat-buat. Jadi, my lord, sudah siapkah kamu menjadi pria yang autentik dan konsisten? Mulailah dari sekarang, jangan menunggu waktu atau kondisi sempurna. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, dan biarkan dunia melihat nilai sejati yang kamu punya. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua hal yang telah dibahas dan memberikan pesan akhir yang menginspirasi agar perjalananmu dalam menarik hati wanita menjadi lebih bermakna dan selaras dengan prinsip hidup bijak. Setelah kita melewati semua pembahasan dari awal hingga bagian terakhir, saya harap my lord mulai menangkap satu hal penting, bahwa menarik perhatian dan membuat wanita mengejar bukan soal trik cepat atau manipulasi sesaat. Ini adalah sebuah perjalanan pengembangan diri yang dalam dan penuh kesadaran. Mulai dari menjaga mental agar tetap stabil, mengenali kelemahan wanita secara bijak, hingga bagaimana menampilkan visi hidup yang jelas. Semuanya bersatu dalam satu kesatuan yang harmonis. Lebih dari itu, penting untuk menjaga keseimbangan memberi perhatian dan harga diri, hingga akhirnya menjadi sosok yang autentik dan konsisten. Semua ini bukan hanya untuk membuat wanita tertarik, tapi juga untuk membuat my lord menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan damai dalam menjalani hidup. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan atau keinginan orang lain. Maka dari itu, jadikan perjalanan ini sebagai proses memperkuat diri, bukan sekadar pencapaian eksternal. Karena ketika my lord sudah cukup kuat dan damai dengan diri sendiri, wanita yang tepat akan datang tanpa harus dikejar. Ingat selalu, bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling banyak mendapat perhatian, tapi tentang siapa yang paling setia pada prinsip dan nilai dirinya sendiri. Jadilah pria yang mampu mengendalikan diri, menjaga hati, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Saya harap konten di channel Logika Hati ini bisa menjadi inspirasi dan panduan dalam perjalanan my lord membangun hubungan yang sehat, bermakna, dan langgeng. Jangan lupa, proses itu lebih penting daripada hasilnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Salam hangat dari Logika Hati.